Salam Sobat Muda GKJTU, kembali lagi di acara Sharing and Growing bersama saya Rizka dan narasumber kita, Bapak Pendeta Yohanes Sumarno. Ya, jadi teman-teman yang belum tahu, Bapak Yohanes Sumarno ini adalah pendeta di Pengkolrejo, Pak. Iya. Ya, boleh sedikit perkenalan dulu sebelum kita lanjut untuk sharing. Iya, terima kasih. Shalom, sahabat muda GKJTU. Kami berterima kasih bisa diberikan kesempatan untuk bisa sharing di waktu ini. Biar Tuhan menyertai sharing ini dan menjadi berkat bagi kita semua. Saya Pendeta Yohanes Sumarno. Saya melayani di GKJTU Jemaat Pengkolrejo. Itu ya? Ya. Cukup. Ya, itu mungkin sedikit perkenalan dari Pak Pendeta Yohanes Sumarno ya teman-teman. Nah, kita langsung aja ya mungkin untuk membahas topik kita saat ini adalah tentang tujuan hidup. Menurut Pak Pendeta Yohanes nih, kan kita sebagai anak muda khususnya seringkali ditanya, apa sih tujuan hidupmu? Itu seperti saya itu merasa kayak bingung gitu. Apa ya tujuan hidup saya seperti itu? Nah, menurut Pak Pendeta sendiri, bagaimana sih saran untuk kami pemuda supaya kami tuh memiliki tujuan hidup? Tapi sebelumnya mungkin gini dulu ya, tujuan hidup itu penting nggak sih Pak? Gitu. Tujuan hidup itu sangat penting. Karena orang hidup itu harus mempunyai tujuan hidup. Kalau orang mati berarti tujuan mati. Ya. Tapi ini adalah tujuan hidup. Dan di masa muda itu semangat-semangatnya untuk mencari tujuan hidup. Tetapi terkadang itu menjadi sulit. Sangat sulit menentukan tujuan hidup. Apalagi masih ada pengaruh dari pergaulan, ya, betul sekali. Ada pengaruh dari juga orang tua, dan ada juga dari diri sendiri, itu pun mempunyai keinginan, apa tujuan hidupku. Ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan itu yang membuat keinginan menentukan tujuan hidup menjadi sulit. Bingung untuk memilih dan menentukan tujuan hidupku seperti apa. Ya, betul. Itu yang sangat sekali dipikirkan kaum muda saat ini. Nah, oleh karena itu diperlukan dasar untuk menentukan tujuan hidup yang benar. Itu Mbak Rizka. Nah, betul sekali nih Pak Pendeta ini kan masih muda juga. Maksudnya merasakanlah struggle atau masalah-masalah kami anak-anak muda yang kadang susah mencari tujuan hidup. Nah, menurut Pak Pendeta Yohanes sendiri nih, dasar yang benar, ini secara yang benar ya, itu yang dia garis bawahi. Dasar hidup bukan yang sembarangan, tapi dasar hidup yang benar menurut Pak Pendeta Yohanes itu yang seperti apa ya? Supaya kami juga tahu seperti itu. Iya. Sebagai orang Nasrani, kita memiliki dasar hidup untuk melangkah. Setiap langkah kaki kita langkahkan itu pun harus sesuai dengan dasar hidup yang kita percayai. Dan sebagai orang Nasrani, orang Kristen, kita pun harus melangkah sesuai dengan apa yang kita percayai, kita imani. Dan sebagai dasar untuk kita menentukan tujuan hidup adalah kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu dasar utama. Itu yang menjadi dasar yang harus kita lakukan, kita dasarkan segala sesuatu itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah itu, kita pun harus benar-benar melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Itu akan mengarah, menuntun bagaimana kita menuju ke tujuan hidup yang benar. Jadi dasar kehidupan seorang muda untuk memperoleh tujuan hidup tidak sembarang dasar. Bangunan harus didasari dengan dasar yang kuat. Sehingga nanti ketika ada uji, ada badai, ada tiupan angin yang kencang, tidak akan goyah dan tidak akan roboh. Karena kita memiliki dasar yang kuat. Karena Tuhan Yesus Kristuslah akan mendasari hidup kita untuk menemukan tujuan hidup yang benar. Gitu, Mbak Rizka. Ya, wah keren banget ya teman-teman. Jadi betul sekali.
dasarnya harus benar dulu dari firman Tuhan. Nah, tapi Pak, jadi masalahnya adalah sekarang banyak pemuda yang kehilangan iman, dalam arti dengan keadaan sekarang yang mungkin semua serba canggih, apalagi dengan pandemi COVID seperti ini, banyak pemuda yang males ke gereja. Saya sekarang bisa nih lihat mungkin di YouTube atau sosial media. Jadi pemuda ini jarang sekali yang mau ada hati berangkat ke gereja, tidak ada kerinduan lagi. Nah, menurut Pak Yohanes sendiri, bagaimana sih peran gereja untuk pemuda supaya anak-anak pemuda ini tetap memiliki iman dan pengharapan yang benar yang didasarkan dari Kristus tadi? Iya, ini sangat penting sekali Mbak Eska, bagaimana gereja harus berperan sesuai dengan psikologi pemuda saat ini, sesuai dengan kemajuan zaman saat ini. Gereja tidak boleh menutup, dalam arti tidak menonton, dalam arti harus melihat perkembangan zaman juga. Betul. Bagaimana pemuda itu, bagaimana gereja harus menyesuaikan keadaan pemuda saat ini, tetapi tidak melenceng dari dasar tadi, yaitu firman Tuhan atau dasar, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Teladan Tuhan Yesus, dasar kebenaran firman Tuhan itu harus menjadi dasar dan dikontekstualisasikan ke kehidupan pemuda saat ini. Tidak menuntun bahasa Jawa, tetapi harus ada bahasa Indonesia. Tidak melulu liturginya sedemikian rupa, tetapi ada liturgi variatif. Betul. Sehingga pemuda remaja pun dapat mengikuti, mau datang bisa menikmati, dalam arti firman Tuhan itu tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, itu pun harus ditata sedemikian rupa. Selain dari itu, gereja juga harus membangun relasi yang baik dengan pemuda remaja. Tidak ada batasan. Apalagi saya pendeta yang dibilang masih cukup muda, kita pun harus bisa bergaul. Tidak ada batasan antara pendeta dengan pemuda remaja. Semua sama. Kita harus melebur menjadi satu untuk bisa membawa pemuda remaja, mengarahkan ke tujuan hidup mereka, sehingga mereka melihat tujuan hidup mereka untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Begitu. Ya, betul banget. Wow, satu poin yang sangat luar biasa ya. Jadi tujuan hidup kita sebagai anak muda itu bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi terlebih untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, betul seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta Yohanes tadi. Ketika gereja sudah berperan, ketika anak-anak muda tidak lagi bosan datang ke gereja, ada masalah lagi nih Pak. Ternyata ketika misal saya sebagai anak muda sudah memiliki harapan, saya sudah memiliki iman yang kuat terhadap Tuhan Yesus, dalam konteks mungkin itu personal ya. Cuman masalahnya adalah bagaimana ketika harapan saya atau tujuan hidup saya berubah di masa yang seperti ini. Kan pasti terjadi tuh Pak. Jadi orang, jangankan tujuan hidup, tubuh kita aja berubah, apalagi tujuan hidup. Nah, menurut Pak Yohanes sendiri, saran apa sih yang bisa sampean katakan ke kami sebagai anak muda gitu, supaya kami tetap teguh misalnya dengan menghadapi perubahan tujuan-tujuan hidup yang kompleks ini. Hidup ini kan kompleks banget nih, banyak faktor seperti yang dikatakan oleh Pak Yohanes tadi, faktor keluarga, kehidupan teman dan lain sebagainya. Iya, benar. Iya, jadi setiap pemuda pasti mempunyai tujuan hidup. Dan tujuan hidup itu, misal, besok saya mau jadi polisi. Tetapi di tengah jalan kok berubah, tidak menjadi polisi. Loh, kok arahnya malah menjadi petani. Kan itu seperti itu bisa. Ada salah satu contoh di dalam Alkitab, yaitu tentang Yusuf. Yusuf itu anak yang disayangi, ya. Dia malah belum tahu tujuan hidupnya, tetapi dia bisa melihat mimpi-mimpi dan dia ceritakan ke saudaranya. Tetapi malah dia disiksa oleh saudaranya, dia dimasukkan sumur, bahkan dia dijual. Ketika dia dijual, dia dijadikan budak. Ketika jadi budak, sudah sukses, dia difitnah. Setelah difitnah,
dia masuk penjara. Tetapi dari situ Tuhan memakai setiap tantangan, setiap ujian untuk membentuk karakter Yusuf. Dan akhirnya karena Tuhan menyertai Yusuf, akhirnya dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Demikian juga dengan tujuan hidup. Terkadang tujuan yang kita ingini itu terkadang hanya keinginan kita, bukan Tuhan yang berkehendak. Ya, ini harus kita bedakan. Jika kita mengingini tujuan hidup, misal A, itu hanya berfokus pada diri sendiri. Dan itu tidak baik untuk diri kita. Dan akhirnya Tuhan mengarahkan, tujuan hidupmu itu tidak seperti ini. Tujuan hidupmu itu seperti ini, yang terbaik untukmu. Dan itu pun harus menjadi perenungan kita. Ketika kita menentukan tujuan hidup. Apakah ini tujuan hidup menurutku? Apakah ini sudah tujuan hidup yang Tuhan kehendaki? Makanya tadi penting dasar untuk menentukan tujuan hidup, yaitu berserah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menuntun kita, menyertai kita, sehingga kita akan memperoleh tujuan hidup, harapan yang sesuai dengan Tuhan kehendaki dan terbaik untuk kita. Jadi di dunia ini entah kita nanti mau jadi TNI, entah kita mau jadi Polri, entah kita mau jadi dokter, jadi TNI lah yang menyenangkan hati Tuhan, jadi polisi lah yang menyenangkan hati Tuhan, jadi dokter lah yang menyenangkan hati Tuhan, jadi petani lah yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apapun yang kita tujuan hidup satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Meskipun banyak prosesi-prosesi atau keahlian atau guru atau apapun, lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan tujuan hidup yang terbaik untuk kita. Wow, keren sekali. Saya kayak, wah keren ya. Memang betul sekali seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta Yohanes, teman-teman. Jadi tujuan hidup kita tuh nggak akan selalu sama dari awal. Mungkin waktu kecil saya ditanya cita-citanya apa, mungkin saya bilang jadi A, tapi setelah dewasa ternyata berubah seperti itu. Nah, menurut Pak Yohanes nih, kan banyak sekali anak muda yang ketika dia sudah memiliki harapan dan tidak tercapai, mereka gampang kecewa, ya kan? Itulah realita anak-anak muda yang sekarang yang seperti kurang iman, padahal dia sudah tahu, dia sudah memiliki dasar, oh ya memang ini hidup saya punya Tuhan. Tapi pada realitanya banyak anak muda yang gampang kecewa ketika harapannya, tujuannya tidak tercapai. Menurut Pak Yohanes sendiri, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa menikmati proses Tuhan seperti Yusuf tadi, walaupun banyak kendala tapi dia bisa melewatinya. Menurut Pak Yohanes sendiri, apa sih kiatnya, sarannya supaya kami sebagai anak muda ini bisa tetap kekeh dan tidak gampang kecewa? Iya, benar. Jadi ketika kita menuju ke tujuan hidup atau sedang menjalani tujuan hidup yang kita inginkan, pasti banyak tantangan. Ya, betul. Pasti banyak ujian. Kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Ya. Dan juga pasti ada rasa kecewa ketika kita semakin jauh dari tujuan hidup yang kita ingin. Nah, itu pun perlu rasa pasrah, sumarah, mring Gusti. Berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi ketika kita mengalami yang dinamakan kita merasa putus asa, Tuhan akan menguatkan kita. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, itu bisa dikatakan kesuksesan yang tertunda. Ya. Jadi kita harus benar-benar bersandar kepada Tuhan. Seperti halnya Yusuf. Ketika dia difitnah, dia pun tetap tidak pergi dari jalur yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ketika hawa nafsu duniawi sudah ada di depan mata, namanya laki-laki siapa yang bisa menolak? Tetapi Yusuf ketika benar-benar berserah kepada Tuhan, akhirnya dia bisa melawan itu. Dan akhirnya dia bisa lolos dari ujian itu. Dan akhirnya dia bisa mencapai tujuan hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita kecewa? Kadang itu apa yang menjadi tujuan hidup itu hanya untuk fokus diri sendiri. Fokus diri sendiri.
aku besok ingin misal menjadi orang sukses, orang kaya. Tetapi tujuannya hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Ya. Akhirnya Tuhan ingatkan bahwa kekayaan itu tidak sepenuhnya bisa membahagiakan dirimu. Akhirnya Tuhan dalam arti tujuan hidupmu itu tidak seperti ini. Dan dia diizinkan Tuhan untuk mengalami kesusahan. Seperti halnya Ayub. Ya toh? Ayub semuanya diambil. Tetapi itu diizinkan Tuhan. Ada kecewaan di Ayub pasti ada. Mereka sudah dikumpulkan. Semua harta benda sudah ada. Tetapi apa yang dilakukan Ayub? Dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan memiliki tujuan yang terbaik atas hidupnya. Dan tujuan yang terbaik untuk masa depannya. Ini juga bisa untuk menjadi pembelajaran bagi kaum muda GKJ itu semuanya. Mari kita serahkan tujuan hidup kita kepada Tuhan dengan berdoa, berserah, dan berusaha, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Itu Mbak Rizka. Wow, ya sangat memberkati ya teman-teman. Saya di sini juga merasa sangat terberkati. Saya berharap teman-teman juga yang menonton dan mendengar ini juga mendapat berkat yang sama seperti saya. Mungkin cukup ya untuk sharing kita, sharing and growing saat ini. Terima kasih Pak Pendeta Yohanes Sumarno untuk sharingnya, membangun kami sebagai anak-anak muda ini supaya kami memiliki tujuan hidup yang benar sebagai anak-anak muda dan menyerahkan hidup kita fokusnya bukan untuk diri kita tetapi untuk Tuhan. Dan masih banyak hal lagi yang kita pelajari dari sharing kita ini dan mungkin sebagai penutup mungkin Pak Pendeta Yohanes Sumarno ada pesan atau wejangan untuk kami para pemuda boleh disampaikan untuk teman-teman. Sharing pada saat ini biarlah menjadi pemicu untuk kaum muda GKJ itu berpikir kembali tentang tujuan hidup yang benar yang didasarkan kepada sumber kebenaran, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika kita bersandar kepada dasar kebenaran yang benar, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan akan menunjukkan tujuan hidup yang terbaik bagi kehidupan kita, kebahagiaan kita, dan kebahagiaan sesama kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Pendeta Yohanes Sumarno. Cukup sekian dulu sesi kita ini, sharing and growing. Semoga teman-teman terberkati dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.